Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kita akan masuk pada pembahasan tentang profil dan atau hakikat kewirausahaan. Ya. Berkaitan dengan pemahaman kewirausahaan, secara hakikat dipahami menurut Peter Drucker, terminologi kewirausahaan yang sama dengan kewirausahaan yang ada sampai sekarang itu tidak ditemukan secara langsung, ya. Di mana umumnya kewirausahaan ini memiliki secara hakikat yang hampir sama pada rujukan sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang. Adapun ciri-ciri yang melekat pada seseorang berkaitan kewirausahaan atau kemampuan entrepreneurship, ini mempunyai kemauan yang keras, memiliki keinginan untuk mewujudkan berbagai gagasan dan inovasi dalam usaha yang real, yang nyata, dapat mengembangkan usaha dengan jiwa yang tangguh, tahan banting. Dasar-dasar kewirausahaan pada rumusan entrepreneur atau kewirausahaan yang dikembangkan oleh Schumpeter disebutkan bahwa entrepreneur ini merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknis ya, dan komersial ke dalam bentuk atau praktek yang terkini. Di mana secara fungsional disebutkan bahwa fungsi wirausaha adalah memperkenalkan produk baru di mana kualitas barang belum dikenal oleh konsumen. Dia juga mampu melaksanakan metode produksi baru dari hasil penemuan ilmiah yang baru, cara baru untuk menangani satu produk baru, lalu target keuntungan yang besar dengan produk baru tersebut. Fungsi lainnya membuka pasar yang baru, pasar yang belum pernah dimasuki cabang industri lainnya. Belum ada pasar sebelumnya. Pembukaan sumber pasar baru ini yang baik dengan produk setengah jadi maupun sumber yang masih harus ya dikembangkan. Di sisi lain, fungsi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan organisasi atau lembaga baru yang diciptakan untuk mengembangkan usaha dan mewujudkan kreativitas dan inovasinya. Sejenak kita akan lihat bagaimana sejarah dari kewirausahaan ini, khususnya berbagai teorinya. Pada abad pertengahan, seorang wirausahawan ini dianggap sebagai aktor atau orang yang bertanggung jawab dalam proyek produksi berskala besar. Bentuk entrepreneur-nya berkaitan dengan clerical, pekerjaan arsitek, bangunan istana yang tentunya selalu dipahami bahwa seseorang yang memiliki kemampuan entrepreneur akan membangun istana yang lebih baru, lebih unik dan berbeda dari yang sudah ada. Pada abad ke-17 seseorang yang menanggung resiko untung, ini untung dan rugi ya. Ini disebut entrepreneur atau kewirausahaan. Wirausahawan dalam mengadakan kontrak pekerjaan dengan pemerintah dengan menggunakan harga yang pasti, harga yang tetap. Pada tahun 1725 disebutkan oleh Richard Cantillon bahwa entrepreneur ini sebagai orang yang menanggung resiko yang berbeda dengan orang yang memberi modal. Menurut Bedow, ini menyatakan bahwa wirausaha sebagai orang yang menanggung resiko, lalu merencanakannya, mengawasinya, mengorganisasinya, dan memiliki bisnis tersebut.
Tahun 1803, Jean Baptiste menyatakan terdapat pemisahan antara keuntungan untuk entrepreneur dan keuntungan untuk pemilik modal. Jadi dipisahkannya alokasi keuntungan bagi seorang entrepreneur, wirausaha dan pemilik modal ini dimulai pada tahun 1803. Francis Walker pada 1876 membedakan antara orang yang menyediakan modal dan menerima bunga dengan orang yang menerima keuntungan karena keberhasilannya dalam memimpin satu proyek atau usaha. Tahun 1934, Schumpeter menyebutkan bahwa seorang entrepreneur adalah seorang inovator yang tentunya berkaitan dengan kemampuan menciptakan inovasi-inovasi dan mengembangkan berbagai teknologi. Tahun 1961, David McLean menyebutkan bahwa entrepreneur adalah seorang yang energik dan mampu membatasi berbagai resiko yang ada. Peter Drucker menyebutkan bahwa entrepreneur adalah orang yang mampu melihat dan memanfaatkan berbagai peluang. Tahun 1975 berkaitan dengan istilah wira swasta dan wirausaha ini, Albert Shapiro menyebutkan bahwa dia atau wirausahawan ini adalah seorang yang memiliki inisiatif, lalu mampu mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi, dan juga mampu menerima berbagai risiko kegagalan. Karl Pesper pada tahun 1980 menyebutkan seorang entrepreneur berbeda dengan seorang ahli ekonomi atau psikologis, ya, ahli bisnis person dan politician. Nah, ini ada perbedaan karena berkaitan dengan kemampuannya berinovasi, kemampuannya bertahan dalam kondisi yang sulit, kemampuannya melihat berbagai peluang. Pada tahun 1983, Gifford Pinchot menyebutkan intrapreneur adalah seorang entrepreneur dari dalam organisasi yang sudah ada atau organisasi yang berjalan. Lalu Robert Hisrich menyebutkan entrepreneur adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda dalam nilai dengan mencurahkan waktu dan usahanya, menanggung penyertaan keuangan secara psikologis, resiko sosial, dan menerima hasil akhir berupa uang dan berbagai kepuasan diri. David Osborne dan Ted Geber tahun 92 dalam bukunya Reinventing Government dipahami sebagai upaya untuk mewirausahakan birokrasi, di mana pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merubah orientasinya terhadap rakyat. Pemerintah harus mengarahkan bahwa perlu ada persaingan dalam memberikan pelayanan. Jadi pemerintah juga harus optimal dalam pelayanan. Bahkan pemerintah harus membiayai hasilnya. Pemerintah harus berorientasi pada pelanggan, bukan birokrasi. Ini sisi lain dari penerapan entrepreneurship di dunia birokrasi. Pemerintah harus menghasilkan, bukan membelanjakan saja mampunya. Pemerintah harus mencegah, bukan mengobati saja. Pemerintah harus berorientasi pasar dan mendongkrak perubahan melalui pasar. Targetnya rakyat harus memperoleh kepuasan dari segala sektor pelayanan pemerintah. Jika rakyat puas dari pelayanan pemerintah, maka rakyat akan tidak segan membayar pajak, membayar retribusi, berkontribusi, dan lain-lain demi tuntutan kepentingan pemerintahnya. Jadi ilmu kewirausahaan ini dipahami pada hakikatnya sebagai satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang berbagai ability atau kemampuan, nilai kemampuan berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan hidupnya untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Menurut Zimmerer, kewirausahaan ini merupakan hasil dari satu disiplin, ya, result of discipline, ya,
proses systematic process of applying creativity, dari penerapan kreativitas and innovation to need, ya, dan berbagai inovasi dalam memenuhi berbagai kebutuhan and opportunities in the marketplace, yang juga melihat peluang yang ada di pasar, ya. Dalam perkembangannya, dahulu kewirausahaan adalah urusan pengalaman langsung di lapangan. Dahulu kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir, dan dipahami kewirausahaan kesannya tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Tapi kini kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang dapat dipelajari dan diajarkan serta bersifat independen. Kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir, akan tetapi dapat diajarkan, dipelajari. Entrepreneurship are not only born but also made, ya, bisa dibuat, dibentuk, ya. Siapa itu entrepreneur? Mereka yang menjadi entrepreneur adalah orang-orang yang mengenal potensi, orang-orang yang mau belajar, mengembangkan potensinya sendiri untuk menangkap opportunity. Orang-orang yang mau mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. Memiliki bakat saja itu tidak cukup. Yang harus dimiliki adalah pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Pada awal abad ke-20, kita lihat berbagai perkembangan ilmu kewirausahaan. Sejak abad 20 diperkenalkan di berbagai negara berkaitan dengan entrepreneurship ini. Negara Belanda mengenal dengan istilah ondernemer. Di Jerman, kewirausahaan dikenal dengan Unternehmer. Pada tahun 1950, ada pendidikan kewirausahaan khusus dirintis di negara Eropa, Amerika, dan Kanada. Tahun 70, sudah banyak universitas yang mengajarkan ilmu entrepreneurship atau small business management atau new venture management. Tahun 1980, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah saja dan perguruan tinggi. Ini dilandasi dengan terbitnya Impres nomor 4 tahun 1995. Pendidikan kewirausahaan. Nah, menurut Prawirokusumo, Soeharto Prawirokusumo, ini kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh, yang nyata, yaitu ada teori, ada konsep, ada metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi startup, memulai, venture startup, dan tumbuh, venture growth. Kewirausahaan memiliki disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Di sisi lain, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kesimpulan dari pertemuan pertama dan kedua berkait dengan definisi, profil, dan hakikat kewirausahaan. Pertama, disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya mengalami perubahan, evolusi yang pesat. Berkembangnya bukan pada dunia usaha semata, melainkan di bidang lain seperti industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan instansi lainnya. Kewirausahaan tentunya dapat dijadikan sebuah kiat bisnis. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.